Hai kawan-kawan UBD, balik lagi di Bincang bareng Arya. Nah, konten kali ini menyambut Hari Raya Idul Fitri nih. Nah, tentunya saya nggak bakalan sendiri, saya ditemenin sama Kak Ajeng. Halo semuanya, perkenalkan nama Kak Ajeng Dwi Tias dari Prodi Ilmu Komunikasi Pagi. Nah, halo Kak Ajeng, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, gimana nih puasanya, lancar atau enggak? Alhamdulillah lancar. Nah, syukur dah kalau lancar mah. Nah, bentar lagi kan Hari Raya Idul Fitri nih, hari yang sangat dinanti-nanti. Dan sebelum Hari Raya Idul Fitri itu ada bulan puasa. Nah, sebenarnya bulan puasa ini dinanti-nanti juga atau enggak sih? Pastinya dinanti-nanti dong, pastinya dinanti-nanti sama umat muslim karena ada perubahan dan perbedaan di setiap bulannya. Nah, kan sebelumnya itu kan kita tidak melaksanakan sahur, terawih dan buka bersama ya. Karena setiap buka bersama itu pasti cuma ada di bulan Ramadan. Nah, dan juga biasanya ada ngabuburit ya, ada ngabuburit juga, terus bangunin sahur ya kayak keliling-keliling komplek gitu. Sebenarnya Kak Ajeng sendiri tahu nggak sih apa arti ngabuburit yang sering diomongin sama orang-orang juga? Aku pribadi nggak tahu sih. Nah, kawan-kawan UBD juga nih yang nggak tahu, sebenarnya ngabuburit itu dari bahasa Sunda. Oh, apa tuh? Kepanjangannya itu ngelantung ngadagoan burit. Oh, nah, artinya ngelantung itu jalan-jalan, ngadagoan itu nungguin. Nah, burit itu sore. Jadi jalan-jalan menunggu sore. Nah, biasanya kan kalau bulan puasa tuh sore azan maghrib kan baru buka. Nah, makanya disebut ngabuburit. Jadi nungguin buka puasa gitu, jalan-jalan. Bukan berit ya? Bukan. Kalau berit kan tikus. Itu ya, bahasa beda, Sunda juga. Beda ya. Oke. Nah, sebentar lagi kan Hari Raya Idul Fitri nih yang biasa disebut Lebaran. Nah, saya pengen tahu sebenarnya Lebaran itu apa sih? Kenapa Hari Raya Idul Fitri disebut Lebaran? Sebenarnya sih Lebarannya itu diartikan lebar karena kita melapangkan dada, dilebarkan hatinya untuk memaafkan, saling memaafkan, gitu sih. Oh, jadi lebar itu dilapangkan dada, lalu ditambahin an jadi lebaran, jadi disambungin jadi lebaran. Oh, jadi melapangkan dada ya. Idul Fitri itu kan identik juga dengan mohon maaf lahir dan batin, ya, saling memaafkan. Iya, saling memaafkan. Oh gitu. Lebaran ini Kak Ajeng udah beli baju belum nih? Oh, kalau aku sih belum ya, karena jujur semakin dewasa itu semakin males untuk beli baju, karena baju sebelum-sebelumnya juga masih bagus juga sih, jadi ya udah masih bisa dipakai karena kan sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Oh ya, kan biasanya ada orang yang emang kalau hari raya itu pengen beli baju, itu harus beli baju. Ya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, sah-sah aja ya. Kalau mereka mau beli ya silahkan, karena kan kita di makna Lebaran ini bukan tentang seberapa banyak baju kalian yang barunya, seberapa banyak makanan yang barunya, yang enak-enaknya, karena sebenarnya makna dari Lebaran ini lebih ke arah gimana kita ini bisa saling memaafkan, saling mengikhlaskan kesalahan-kesalahan yang udah terjadi sebelumnya, intinya saling memaafkan. Oh ini jadi tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk baju baru. Yang penting kita di Hari Raya Idul Fitri ini, di Lebaran ini saling memaafkan. Iya, intinya jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, memaafkan satu sama lain, gimana ibadah kitanya dengan makin benar, makin ketaatan kitanya makin taat gitu. Oh iya. Nah, kalau Kak Ajeng sendiri tradisi di rumah kayak misalkan kebiasaan-kebiasaan di rumah waktu Lebaran tuh kayak gimana sih? Atau kalau misalkan sungkem sama orang tua, atau misalkan ke rumah-rumah saudara atau kumpul-kumpul, bagaimana nih kalau Kak Ajeng? Kalau aku pribadi sih ya, biasanya nih sholat idnya itu di rumah nenek aku. Jadi setiap pagi itu sekitar jam 3 atau jam 4 aku udah berangkat ke rumah nenek aku untuk ngelaksanain sholat berjamaah di rumah nenek. Nah, setelah sholat itu biasanya di jalanan itu setelah pulang ke rumah nenek itu, sebelum pulang ke rumah pasti kayak saling maaf-maafan dulu nih di depan masjid atau di sepanjang perjalanan arah pulang. Jadi intinya membuka hati untuk saling memaafkan. Nah, terus setelah udah seperti itu, biasanya di rumah nenek saling memaafkan juga, kayak sungkeman gitu, bergilir gitu gantian. Jadi yang pastinya Hari Raya Idul Fitri ini ibadah dulu ya, ibadah dulu. Habis itu baru nanti saling memaafkan dari keluarga semua, dari tetangga juga. Iya, benar. Nah, kalau Kak Ajeng sendiri berkunjung nggak sih kayak ke rumah saudara, kayak ke rumah tetangga gitu untuk saling meminta maaf dan saling memaafkan kayak gitu? Iya, pastinya berkunjung sih, karena kan setiap kita ini berlingkungan pasti ada aja kesalahan-kesalahan yang nggak kita sadari gitu. Jadi kita harus meminta maaf. Lebaran juga kan identik juga dengan kayak makanan-makanan khasnya. Nah, kalau boleh tahu di Kak Ajeng ini biasa yang dibikin atau yang disediakan itu apa aja sih di Lebaran? Kalau ibu aku sih, nenek aku ya, aku nyebutnya ibu. Masak ketupat, terus juga opor ayam, opor daging atau yang lainnya, terus juga sama kentang balado yang ditambahin ati sapi gitu. Oh, yang kotak-kotak itu kentangnya. Benar. Yeah.
Ya, jadi setiap habis sholat dan saling memaaf-maafan, terus baru kita lanjut makan. Kalau silakan yang mau makan gitu. Jadi ya udah kayak gitu makan bersama. Dan biasanya Lebaran juga identik dengan kayak kue nastar, makanan kue keringnya. Kalau Kak Ajeng makanan favoritnya apa nih gitu? Oh, makanan favoritnya kue nastar juga sama ketupat. Ketupat itu emang biasanya udah ada setiap harinya. Tapi beda, momennya itu beda. Ngerasain kayak wah kita bisa makan sama keluarga, masih diberi kesempatan untuk kumpul-kumpul, ngerasain makanan yang khas setiap tahun ini ada gitu. Nah jadi walaupun misalkan kan kalau bisa dibilang nih sebenarnya sekarang kayak ketupat itu udah banyak yang dijual di pinggir jalan. Walaupun makan ketupat tiap hari juga waktu Lebaran feel-nya beda gitu. Bener banget beda. Rasa kebersamaannya ada, kumpul-kumpulnya, rasa kangennya. Terus kalau misalkan kumpul-kumpul gitu biasanya abis kumpul-kumpul jalan-jalan nggak sih, kan biasanya ada yang mumpung lagi kumpul nih kita jalan-jalan kemana. Nah kalau Kak Ajeng sendiri kayak gitu atau enggak? Kalau keluarga aku sih ya, kalau keluarga aku nih habis udah dari rumah nenek aku pasti muter-muter ke rumah saudara yang lain untuk kayak halal bihalal gitu. Oh, saling memaafkan juga ya. Gitu, kesungkeman. Berarti cuma kayak ke rumah-rumah saudara aja. Bener. Kayak mungkin kayak jalan-jalan ke pantai atau ke puncak gitu atau enggak? Oh, enggak. Kalau keluarga aku pribadi enggak sih. Mungkin kalau orang lain nggak tahu. Nah kalau Kak Ajeng sendiri kan selain ke keluarga, apa ke teman-teman juga? Oh iya pastinya ke teman-teman. Kayak misalkan, tapi rata-rata teman-teman aku udah pada nikah semua nih ya. Jadi ya nggak tahu juga nih tahun ini kayak gimana. Intinya tahun sebelumnya sih selalu kayak kunjungan ke rumah temen nih, kayak kumpul mau di rumah siapa nih kumpul, kayak mau makan bersama, kayak maaf-maafan, kadang bakar-bakar juga, nyalain petasan bareng gitu. Oh, jadi kayak dijadwalin lah gitu. Ini bisanya pada bisa hari apa misalkan gitu. Jadi untuk saling memaafkan juga kayak gitu. Hari Raya Idul Fitri ini, Lebaran ini saling memaafkan ke keluarga, ke teman, ke kerabat, ke siapapun lah pokoknya saling memaafkan dan meminta maaf juga apabila ada salah. Seru ya kawan-kawan, bincang-bincang tadi kita ngebahas tentang bulan puasa, Hari Raya Idul Fitri. Nah, buat kawan-kawan yang punya pengalaman di sekitar bulan puasa atau di Hari Raya Idul Fitri, nah itu boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita sharing bareng-bareng. Oke, terima kasih Kak Ajeng udah mau berbincang bareng saya. Nah, kami berdua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, sampai ketemu di bicara berikutnya. Bincang bareng Arya. Bye.